Kelihatan ada dua pataka panji perang, ada berwarna merah, ada kuning. Ya. Bila mana perang besar, di ujung depan masih kelihatan bendera merah menunjukkan bahwa yang harap perperangan berhenti. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Begini ternyata salah. Kenapa? Karena pulau-pulau Makassar itu sudah berhubungan dengan pulau-pulau dari luar, utamanya yang Islam, sehingga dia menerima sandiwara. Dilihat oleh raja, kenapa ada rakyatku begini-begini? Nah, ternyata istana. Ditelusuri dalam naskah tua, pada suatu saat akan hadir suatu kepercayaan bisa menyelamatkan di dunia dan hari kemudian. Tidak mengatakan akhirat karena belum ada Islam, jadi masih Islam. Maka disebutlah Sultan Abdullah Awalul Islam. Belanda berkembang terusnya. Ada pertanyaan Bu, silakan. Selanjutnya Pak. Ya. Lanjut lagi. Selanjutnya. Nah, ini gambar modifikasi raja pertama masuk Islam, kakek langsung Sultan Hasanuddin. Kemudian ada mangkubuminya, Raja Talu ke-8, Sultan Mahmud yang diakui oleh dunia kepintarannya, keilmuannya, dan keagamaannya. Ini Sultan Hasanuddin. Nah, berikutnya ini cici-cicinya Sultan Hasanuddin yang menggunakan kostum dari Kesultanan Turki. Itu foto-foto asli semua Pak. Foto asli yang kita reproduksi kembali karena sangat tua. Iya. Ini semua cici. Perlu kami sampaikan bahwa ini istana terakhir ya, sepanjang perjalanan sejarah Kerjanggoa pernah perpindahan ibu kota. Di mana ada ibu kota pasti ada kediamannya raja, ada istana, tetap menggunakan nomor lalu. Jadi yang pertama tinggal di sini setelah Kerjanggoa kalah perang 1906 dengan raja ini kalah perang dan gugur di medan perang. Akhirnya Belanda mengambil alih kekuasaan. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Belanda, kapan kita bisa kalahkan ini gua. Akhirnya tewas rajanya, maka kekuasaan tidak ada tentang Kerjanggoa. Dia ambil alih kekuasaan Belanda. Berapa puluh tahun, tetapi orang-orangnya tetap melakukan perlawanan, sehingga Belanda mengambil kesimpulan, lebih baik kita rehabilitir itu Kerjanggoa, tapi dengan catatan tidak bisa menggunakan istana lama di Makassar. Harus menggeser 6 kilo dari kota lama di Bila Sungai Minahasa dan dibangunlah istana dengan ukuran tidak besar, tidak anggung. Kenapa? Karena Belanda mengkhawatirkan bila besar dan anggung bisa menjadi pusat menyusun ke kota melawan lagi Belanda. Maka ini kecil. Jadi olehnya itu sudah raja boleh peran ini imang-imang dia matutukan menerompok sultan mata di bertempat tinggal pertama di sini dengan mendiami rumah yang tidak begitu anggun dan besar. Sebelum angkat diganti oleh putranya. Ada dua raja pernah menetap di sini. Ini Raja Goa ke-36. Nah, diijau oleh Martawan Karang Marulah Sultan Muhammad Abdul Qadir Ainuddin. Nah, juga dia Bupati Goa pertama. Dan terjadi perkawinan sistem pemerintah swaperaja dan swatantara. Jadi selesai 1960, maka fungsi dan perang istana berubah menjadi pusat sejarah dan budaya orang-orang Goa. Kemudian demi menyelamatkan benda-benda pusaka kita masih terpelihara di sini, maka 1973 oleh pemerintah menjadikan Balatno sebagai museum lokal dengan tetap menggunakan nama Museum Balatno. Lanjut. Ini pernah berfoto dengan Bapak Presiden dia. Ya, yang nomor 2 dari kiri itu Raja Goa. Iya. Kalau ini ada nama di Makassar, Jalan Peterani, ini milik Gubernur Sulawesi. Yang di sebelah kanan sekarang. Jadi sebelah kirinya Soekarno, baru Raja Goa, baru Sultan Buton. Ini ada foto penunjang yang menunjukkan bahwa sahnya seorang raja
di mana dilantik tempat berpijaknya kakinya di bumi pertama oleh Tumanurung. Jadi ada batu di sana, Kompleks Makam Sultan masih terawat, terpelihara. Iya. Maka setiap raja Menurunnya. ada di Kompleks Makam Sultan seperti itu. Ya, kita masuk, ada yang kanan, ada batu di situ, bongkahan batu ya. Maka disebut juga batu Tumanurung, disebut juga pula batu Palantikan, karena di situ adalah tempat melantik raja-raja. Ibunya raja-raja kemudian tapi tidak punya lagi kekuasaan, jadi simbolis saja. Putranya Raja Goa yang terakhir. Ya, mau silakan. Bisa Pak sekalian Bapak. Ini bisa. Atau di sana juga Iya Pak, fokusnya. sini dulu Pak. Sini. Oh iya, boleh, silakan. Minta tolong di mana Triang? Di sini semua tuh. Kalau uang atau gaukan, kalau uang berarti kebesaran, gaukan adalah benda yang dipakai seorang penguasa. Tapi karena ini sakral dan dikeramakan, jadi hanya satu kali satu tahun bisa dibuka. Nanti pada saat pencucian benda pusaka yang namanya kira kalupuang. Ya, pada hari raya Idul Adha pada luhur kita kumpul sini dengan melakukan acara pencucian benda pusaka secara full adat. Ya, jadi jarang kita buka. Lanjut, ada foto-foto penunjang, diantaranya ada bendanya di dalam, tapi insya Allah ditulikannya kita akan lakukan. Kurang tua yang sudah ratusan tahun itu tulisan tangan. Yang ini Pak, Iya. tulisan tangan ini. Tulisan tangan. Masya Allah. Yang pernah kita bawa ke Amerika, festival naskah tua di dunia. Kebetulan saya lagi yang ngantarnya. Sudah berapa tahun ini? Ini kalau ini sudah menjelang 400 tahun. Yang ini di belakang. Yang di belakang. Kalau ini 200-an lebih. Ya. Tulis tangan juga ini. Tulisan tangan. Cantik ini tulisan tangan adik. Jadi ini ibu ada di antaranya orang Makassar atau Bugis. Campur Bugis. Pak. Campur. Ada orang Bugis. Saya Pak. Ya. Sopeng. Ketiga Mondok Sopeng. Pacongkang. Oh, Pacongkang. Iya. Malik Peki kan sudah hampir masuk ke Cipta. Oh iya. Ya kan? Iya Bang. Kebetulan nenek kami namanya Cipta. Oh. Karena saya dicampur orang Goa, jadi kakek laki-laki adalah orang Goa, Bugis juga sepopong. Jadi kawin di Cipta, lahir-lahir di Cipta. Yo, Karena Sopeng, Sopeng. jadi kota Sopeng kita juga. Iya iya iya. Ini Pak baju apa ini? Baju ini dipakai oleh yang menjabat penghulu agama kerjaan. Jabatannya disebut Dain Takalia. Nah, Dain Takalia ini adalah pejabat masalah kerjaan, dua juga pejabat protokoler, juga masalah hukum. Ya. Iya, asli. Mau cari ibu jam 4 lagi, Pak Jong? Ini lapangannya Pak. Oh, sedih. Sekolah tuh di orang SD Pacongkang. kampungnya Dok Nebar Matkali. Oh iya. Masuk ke sini untuk berpindah. Nebar Matkali. Ini duplikat tapi sama sepertinya di Jepang. Iya, itu yang aslinya. Bisa dibuka yang dipakai Manurung tuh inilah yang dipakai di kepala masuk ya di sini begini. Sini. Nah ini mahkota beratnya 1.700 gram. Ini kurang lebih berlebihan 250 biji.
masih Tapi ini anak verifikan ini tapi kita kami sama dengan aslinya. Tapi emas iya itu sering tapi ini tetap itu emas, Pak, ya? ya Emas. emas Tapi cuma duplikatnya verifikannya anunya. dengan tetap sama bentuknya dan mirip. Jadi seorang raja itu baru sah kalau pakai mahkota yang dibawa oleh Raden Tumangurun lainnya. Ya kemudian pakai gelang tangan bentuk naga. Ya, bentuk naga. Ya. Jadi benda kedua yang dipakai. Kemudian ada kalungnya, ada rantai, jadi lain kalung lain rantai, jadi terkadang perlu kita luruskan. Kalung di sini bukan rantai di sini dipasang begini. Itu seperti rantai. Oh ini Nah, ini kalau rantai. ini kalung. Ini kalung. Ya. Oh, ini rantai. Nah, ini rantai buat di sebelah kiri. Nah, Rantai. ini kalung. Nah, ini perlu kita luruskan. Kalung. Ya. Kalau di Rantai. rantai. Iya menyilang, dipasang menyilang. Ya. Nah, ada juga di belakang. Oh iya. Ya, kan di sebelah ini banyak sekali benda yang terbuat dari emas. Kalau kita timbang semua hampir 20 kilo lebih emas. Bervariasi bentuknya. Ada semua di sebelah Pak. Ada semua di sana. Tapi itu Pak masih didapat di mana? Itu dibawa di jadi kita tidak tahu siapa sebenarnya, cuma dikatakan teman-teman muncul sendiri. Emasnya maksud di mana sih? Di mana didapat baru disimpan di sebelah. Itu dipakai serta oleh Tumangurun tuh sudah melengkapi dirinya. Ya, olehnya itu dijadikanlah benda yang seorang raja yang sah kalau pakai semua benda-benda itu waktu dilantik. Iya. Kalau suaminya ini yang dibawa dewa, iya, Karembayo. Ini juga menjadi syarat seorang raja berkuasa. Lasip. Marinya ke batu dan tidak dipotong Oh iya. karena tuh. Oh iya, insya Allah mudahnya. Oh, pada tato sope masa dewa rektian Baik. kesempatan. Ayo duduk. Mata dan kiri, mata dan kiri. Duduk. Jangan kesini kaki nak. Diharapkan ada rahmat. Satu dua satu dua. Oke. Saya sama Ibu. Bilangnya saya biusnya. Banyak mikir, banyak mikir sini. 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 Ya, itulah tadi pengambilan video dan penjelasan dari penjaga Museum Balak Lompua mengenai tentang pusaka dan peninggalan kerajaan-kerajaan Goa. Dan harapan kami yaitu mudah-mudahan dengan adanya Museum Balak Lompua ini peninggalan kerajaan Goa itu lebih bisa dijaga dan terawat serta menjadi sebuah ikon peninggalan yang sangat bersejarah. Jadi sudah sampai di sini saja dulu videonya teman-teman sekalian. Saya berterima kasih kepada teman-teman telah mengikuti video selama ini berlangsung. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pengambilan video ini.
Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share, serta komen, dan nyalakan tombol lonceng agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.